Kami ingin update-nya Pak, seperti apa kondisi stok beras premium di retail modern saat ini? Ya, kita tahu bahwa saat ini sedang terjadi anomali perberasan nasional di Indonesia. Ya, kita mengikuti dari waktu ke waktu bahwa yang namanya beras domestik atau beras dalam negeri tentunya saat ini terkena dampak berbagai hal. Yang diantaranya kita ketahui beras domestik ini terdampak karena El Nino sehingga terjadi kekeringan di berbagai wilayah dan itu menyebabkan produktivitasnya turun. Kemudian juga harga gabah yang juga meningkat di tingkat petani, ya biasa 4.000 sekarang menjadi hampir 8.000, 7.000 lebih, itu juga mempengaruhi sehingga produktivitas tentunya bergejolak harganya. Dan pupuk misalnya dan seterusnya. Nah ini satu sisi yang kita hadapi anomalinya. Tapi anomali yang lain juga yaitu ya kita tentunya harus menjawab masalah ini yang kita dapatkan info dengan pemerintah mengimpor. Nah kita mengapresiasi bahwa impor dari Thailand dan Vietnam yang disebut dengan beras SPHP saat ini sudah mulai digelontorkan. Nah jadi ada dua tipe beras di retail, satu yang disebut tipe premium yang memang itu dihasilkan sebagian besar dari produk domestik kita, kemudian yang beras medium atau SPHP itu yang import atau yang dilakukan distribusinya oleh Bulog, ya dikoordinir oleh Bappenas. Nah, dua jenis beras ini tentunya saat ini terjadi anomali ya, yang anomali ini maksudnya ya semuanya juga sedang berupaya supaya dapat lancar, dapat didistribusikan dengan cepat sehingga masyarakat tentunya tidak perlu panik atau tidak perlu belanja berlebihan, tapi belanjalah dengan bijak untuk beras ini. Dapat dipastikan, Mbak, bahwa dalam pertemuan-pertemuan kami, Bappenas sudah menyampaikan bahwa awal tahun 2023 sudah disiapkan untuk impor 2 juta ton, ya, menambah dari 4 juta ton dari tahun 2022 lalu sehingga 2 juta ton, tetapi memang ditambah lagi dengan 2 juta ton, tetapi 2 juta ton itu tidak langsung masuk, 1,6 sudah masuk dan sekarang sedikit waktu lagi yang 400 ribunya masuk. Nah, jadi dengan kata lain sebenarnya tercukupilah beras ini ya. Tapi karena beras domestik atau beras yang premium tadi terkendala dengan berbagai macam hal yang tadi saya sebutkan, sehingga masyarakat tentunya akhirnya berburu ya kepada beras yang terjangkau dan terkendali ini, yaitu SPHP. Nah makanya mungkin ketika belum masuk yang 400 ribu, kemudian ada shifting dari beras premium kepada beras medium, SPHP, nampaknya sepertinya berkurang. Tetapi sebenarnya bukan berkurang, tetapi karena minat atau interest masyarakat untuk berbelanja beras yang medium atau yang SPHP ini. Nah, kami pelaku usaha retail modern seluruh Indonesia setelah mendapatkan arahan dari Bappenas dan Bulog serta Satgas Pangan, coba mengatasi dengan membatasi pembelian. Ada yang memberikan batasan 2 kemasan atau 10 kilo karena satu kemasan 5 kilo, tapi ada yang untuk yang tipe hypermarket, ya tipe supermarket yang lebih luas dari minimarket, memberi batasan 3 kemasan atau 15 kilo. Dengan harapan 10 dan 15 kilo ini adalah takaran kebutuhan rumah tangga satu keluarga dalam 1 bulan. Jadi memang konsumsi per kapita sekitar 1 bulan kita bicarakan sekitar 2,5 kilo, sehingga kalau 1 bulan kalau kali 4 satu rumah tangga berarti 10 kilo. Jadi 10 sampai 15 kilo itu adalah standar yang normal ketika masyarakat Artinya ingin memenuhi dengan kebutuhan pembatasan beras. pembelian beras di retail modern ini tidak mengindikasikan adanya kelangkaan beras ya Pak, melainkan untuk distribusi beras supaya lebih optimal hingga akhir tahun, Pak Roy. Benar sekali. Jadi maksud dan tujuannya hanya satu, untuk ada pemerataan. Karena yang beli kan yang kita harapkan kan masyarakat ya. Ya masyarakat per keluarga ya kebutuhannya udah jelas 1 bulan sekitar 10 sampai 15 Berarti kilo untuk yang sehingga tipe premium tiap tidak ada masalah kemasan ya sudah Pak? cukup. Tipe premium saat ini masalahnya adalah dalam hal supply-nya yang harganya meningkat. Karena supply-nya turun, tapi demand-nya tetap bahkan cenderung meningkat ya. Sehingga harga kalau teori ekonomi supply dan demand, supply-nya menurun atau tetap sementara demand-nya naik
atau demandnya tetap, maka harga akan bergejolak. Nah ini yang terjadi di beras-beras premium yang hasil domestik kita. Jadi sudah ada kenaikan di situ sekitar 5%. Ya, 5-10% tergantung penggilingannya atau tergantung mereknya. Nah, untuk itu masyarakat sekarang shifting ke SPHP. Tapi SPHP kan belum merata, belum tersalurkan di seluruh wilayah Indonesia di retail modern. Gambaran Oleh shiftingnya ini karenanya, bisa berapa persen sih Pak perubahannya? perubahan shiftingnya dari yang beras premium kepada beras medium itu bisa sekitar 30%, 20-30%, karena yang lebih terjangkau kan sekarang beras SPHP jadinya, beras medium ini ya. Seperti contohnya, saya ambil contoh, harganya per kilo hanya 10.900 ya, ditetapkan oleh pemerintah Bappenas ya. Untuk 5 kilonya 54.500. Sementara yang beras premium harganya sekarang yang tadinya 12 ribuan, sekarang sudah 13.000 lebih. Ya, jadi sudah 60.000 lebih ya, kali 5 kan. Nah, jadi kondisinya harga beras itu sangat sensitif bagi masyarakat kita. Ketika didapat yang lebih standar, yang lebih terjangkau, pasti mereka akan shifting. Nah, jumlahnya lebih kurang 30% yang shifting sekarang dari harga yang beras biasa membeli beras premium kepada beras medium SPHP. Jadi beras medium SPHP ini menjadi primadona saat ini. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Oleh karena kami komunikasi dengan Bappenas dan Bulog, segera terus guyur, gelontorkan beras-beras SPHP yang ya oke lah, masih ada 400.000 yang akan masuk, tapi begitu masuk segera gelontorkan di seluruh wilayah Indonesia di retail modern. Ya, Pak Roy.